Kemudian masalah tiket, Messi membuat tiket fans PSG tampaknya kehilangan banyak dan ini adalah titik masalah terbesar hingga terberat karena bagaimanapun PSG seharusnya tenang. Tapi pada akhirnya mereka tak bisa melakukan apapun. Jadi dapat disimpulkan, sehancur itu PSG terus alami masalah jelang PSG benar-benar makin kacau balau sekali nasibnya jelang pertandingan menghadapi Inter Miami, di mana Paris Saint-Germain PSG akan menghadapi Inter Miami pada babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025 di Mercedes-Benz Stadium, Minggu 29 Juni. Berikut adalah prediksi statistik head-to-head dan perakiraan susunan pemain duel PSG versus Inter Miami. Pertandingan menarik tersaji pada babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. PSG yang datang dengan status juara Liga Champions akan mendapatkan tantangan dari Inter Miami. Sorotan utama diberikan kepada Lionel Messi yang pernah memperkuat PSG. Setelah meninggalkan Barcelona, Messi bergabung dengan PSG selama 2 tahun. Selain itu, pertandingan diprediksi akan berjalan menarik mengingat Inter Miami memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang pernah berkarir di Eropa. Sergio Busquets dan Luis Suarez adalah 2 di antaranya. Menurut statistik, kedua tim belum pernah saling berhadapan sebelumnya. Alhasil, pemenang pada pertandingan nanti akan mengukir sejarah dalam lembar pertama persaingan kedua tim. Akan tetapi alih-alih tenang, nasib PSG ini malah mengalami masalah yang sangat besar di mana jelang menghadapi pertandingan melawan Inter Miami itu justru PSG dihadapkan pada situasi dan kondisi yang membuat tim benar-benar harus berpikir keras. Mbappe tiba-tiba jelang 1 hari pertandingan bersama Messi membuat fokus PSG buyar satu sama lain, di mana PSG harus menghadapi pengadilan. Mengingat secara tiba-tiba penyerang Real Madrid Kylian Mbappe secara resmi menuduh mantan klubnya Paris Saint-Germain PSG melakukan pelecehan moral dan menahan gaji yang seharusnya ia terima. Tuduhan ini telah disampaikan kepada pihak kejaksaan Paris. Dilansir dari laman ESPN, pada Jumat 27 Juni, Mbappe menyatakan bahwa PSG berutang kepadanya sebesar 55 juta euro atau 1 triliun rupiah dalam bentuk gaji yang belum dibayarkan. Selain itu, Mbappe menilai dirinya diperlakukan secara tidak adil oleh manajemen klub, terutama selama periode pramusim 2023-2024 ketika ia menolak memperpanjang kontraknya. Menurut kejaksaan, Mbappe menyebut dirinya sebagai korban pencurian dan praktik lofting, yaitu pengucilan pemain dari skuad utama atas alasan teknis, administratif, atau discipliner. Praktik ini cukup dikenal di sepak bola Perancis meskipun kerap menuai kritik. Puncak ketegangan terjadi saat PSG mencoret nama Mbappe dari tur pramusim ke Jepang dan Korea Selatan, serta memaksanya berlatih terpisah dari skuad utama. PSG kala itu bersikeras bahwa pemain bintangnya itu harus dijual jika tak memperpanjang kontrak. Namun Mbappe menolak tawaran senilai 300 juta euro atau 6,3 triliun rupiah dari klub Arab Saudi Al Hilal. Pada awal musim 2023-2024, PSG bahkan mencadangkan Mbappe di laga pembuka Liga 1. Sebelum akhirnya ia kembali ke tim utama usai melakukan pembicaraan internal. Hubungan keduanya pun terus memburuk hingga kontrak sang pemain habis pada musim panas 2024. Mbappe akhirnya bergabung dengan Real Madrid secara gratis pada bursa transfer musim panas. Setelah 7 musim memperkuat PSG dan mencetak 256 gol. Ironisnya, PSG justru berhasil menjuarai Liga Champions untuk pertama kalinya tanpa kehadiran pemain andalan mereka tersebut. Tim hukum Mbappe telah menyatakan sejak April lalu bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap PSG atas dugaan pelecehan dan kerugian finansial yang dialami klien mereka. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak PSG terkait tuduhan ini. Meski begitu, luka sudah terlanjur terbuka. Hubungan antara Mbappe dan PSG memburuk, bahkan diwarnai cemoohan dari sebagian supporter pada laga terakhirnya di Parc des Princes.
no I'm not that famous. Padahal 2 tahun sebelumnya PSG telah mengikatnya dengan kontrak termahal dalam sejarah klub saat diumumkan pada 2022. Mbappe diperkenalkan sambil memegang jersey bertuliskan 2025 yang memunculkan asumsi bahwa ia terikat hingga tahun tersebut. Namun kenyataannya, kontrak tersebut hanya berlaku hingga 2024 dengan opsi tambahan 1 tahun yang hanya bisa diaktifkan oleh pemain. Ketidakpuasan Mbappe juga dipicu oleh janji-janji manajemen yang menurutnya tak ditepati. Ia merasa sejumlah komitmen untuk mendatangkan pemain-pemain kunci tidak terlaksana sehingga menimbulkan frustasi. That's why I'll make it to the top, yeah. Jelas ini semua adalah sesuatu yang teramat merugikan sekali bagi PSG apapun alasannya. Mengingat mega bintang asal Real Madrid itu membuat tensi tegang dan membuat PSG diambang kehancuran. Apakah ini semua bisa mengganggu fokus? Only a percent, I'm gonna take shots if I Jawabannya adalah sangat bisa sekali mengganggu fokus dari tim yang dipimpin oleh Nasser Al-Khelaifi tersebut. Gugatan Mbappe ini bagaikan kabar yang buruk di saat PSG tengah berbahagia atau mempersiapkan segalanya melawan Inter Miami. Walaupun Inter Miami ini adalah klub yang bisa dianggap mudah, PSG telah protes dengan 3 hal sekaligus. Yang pertama, PSG protes dengan keadaan lapangan. Setelah tak cukup protes dengan keadaan lapangan yang dianggap oleh pelatih Enrique buruk, PSG sempat mengalami masalah di mana Hakimi berbicara jikalau Messi akan kalah, dan itu adalah kata-kata yang sangat sombong sekali sampai membuat orang-orang geram. Kemudian masalah tiket. Messi membuat tiket fans PSG tampaknya kehilangan banyak, dan ini adalah titik masalah terbesar hingga terberat karena bagaimanapun PSG seharusnya tenang, tapi pada akhirnya mereka tak bisa melakukan apapun. Jadi dapat disimpulkan, sehancur itu PSG terus alami masalah jelang menghadapi Messi tersebut. ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste, bitch, you can fucking try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working. Nah, setelah Sobat Leo mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Leo soal berita Messi tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Leo tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous, but I'm